Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Afandi. Saya akan menjelaskan tentang employee benefit bagi perusahaan. Di kompensasi benefit. Yang pertama itu ada pengertian employee benefit. Yang kedua ada 4 kategori usaha, tujuan karyawan, manfaat employee benefit bagi organisasi, macam-macam employee benefit, macam-macam implementasi benefit, dan program penghargaan karyawan, dan terakhir adalah langkah-langkah penyusunan strategi benefit. Oke, yang pertama ada pengertian employee benefit, yaitu yang pertama definisi di luar gaji pokok. Employee benefit merupakan kompensasi tambahan yang diberikan perusahaan di luar upah utama sebagai bagian integral dari perjanjian kerja untuk meningkatkan kesejahteraan bagi tenaga kerja. Nah, yang kedua ada instrumen pendukung. Instrumen pendukung itu bagi kesejahteraan karyawan. Itu program ini dirancang bentuk apresiasi nyata perusahaan dalam mendukung kehidupan karyawan, baik melalui bantuan finansial maupun fasilitas non finansial yang esensial bagi stabilitas kerja dan personal. Yang ketiga ada cakupan manfaat finansial dan non finansial. Keuntungan ini mencakup fasilitas mulai dari proteksi asuransi kesehatan, rencana tabungan pensiun, hingga pemberian hak cuti. Oke, selanjutnya yaitu kita membahas tentang 4 kategori utama tunjangan karyawan. Yang pertama asuransi kesehatan, perencanaan pensiun, dan kompensasi tambahan. Selanjutnya adalah cuti dan waktu libur. Nah, cakupannya apa aja sih? Asuransi kesehatan itu apa aja ya? Nah, yaitu pertama pelindungan medis komprehensif, yaitu menyediakan layanan kesehatan khusus bagi karyawan untuk mengganti seluruh biaya pengobatan dan perawatan rumah sakit guna menjaga kondisi fisik tetap prima selama masa kontrak kerja berlangsung. Nah, selanjutnya adalah peningkatan kesejahteraan fisik dan mental, memberikan fasilitas asuransi, melampaui perawatan medis standar seperti penyediaan sarana kebugaran atau solusi kesehatan mental untuk memastikan produktivitas tenaga kerja terjaga secara optimal. Dan selanjutnya ada jaminan stabilitas keuangan medis, membantu karyawan mengantisipasi kejadian tidak terduga, termasuk cedera yang membutuhkan istirahat panjang, sehingga beban finansial akibat risiko kesehatan dapat dialihkan dan tidak mengganggu stabilitas ekonomi pribadi. Nah, terus selanjutnya adalah perencanaan pensiun, yaitu ada jaminan masa depan karyawan, kontribusi kolaboratif perusahaan, pemenuhan hak dasar finansial, dan peningkatan loyalitas retensi. Nah, kompensasi tambahan selanjutnya adalah kompensasi tambahan, di mana ada pemberian bonus dan penghargaan kinerja. Yang kedua adalah skema pertumbuhan finansial melalui saham. Nah, terus ada juga hadiah, apresiasi perayaan khusus, dan fasilitas penunjang efektivitas kerja. Nah, selanjutnya ada cuti dan waktu libur, seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu poin manfaat employee benefit bagi organisasi. Selain untuk karyawan, dan juga benefit bagi perusahaannya, yaitu peningkatan kebahagiaan dan produktivitas, menciptakan keputusan dan kebahagiaan kerja, dan mendorong motivasi dan kinerja maksimal. Nah, peningkatan kebahagiaan produktivitas ini mengoptimalkan fokus melalui kesejahteraan mental. Nah, jadi kalau misalnya ini dapat meningkatkan loyalitas dan resistensi jangka panjang, memperbaiki kualitas layanan dalam citra perusahaan. Nah, terus ada citra dan pengalaman karyawan, membangun reputasi perusahaan yang positif,
meningkatkan kualitas pengalaman kerja karyawan. Nah, selanjutnya ada macam-macam implementasi benefit. Itu adalah benefit di lingkungan kerja, fleksibilitas waktu dan lokasi kerja, pengembangan pengetahuan dan keterampilan, dan selanjutnya ada keamanan finansial masa depan, program dana pensiun di hari tua, asuransi pelindungan stabilitas keuangan, terus fasilitas pertumbuhan finansial dan saham, konsultasi dan perencanaan keuangan pribadi. Selanjutnya ada kesehatan dan gaya hidup, asuransi kesehatan korporasi, program wellness dan kesehatan mental, fasilitas mobilitas dan peralatan kantor, dan keseimbangan kehidupan kerja, work-life balance, penyediaan konsumsi dan nutrisi. Selanjutnya ada program penghargaan karyawan. Nah, ini adalah penentuan tujuan dan parameter, menetapkan sasaran strategi program, menyusun kriteria pengukuran yang transparan, memilih jenis apresiasi yang relevan, dan pelaksanaan dan penggunaan program. Melakukan sosialisasi kebijakan secara menyeluruh, meningkatkan mekanisme nominasi rekan sejawat, dan ada juga validasi dan pemilihan kandidat yang tepat. Nah, selanjutnya langkah-langkahnya nih. Itu penentuan kebutuhan dan jenis benefit. Yang pertama, analisis keselarasan tujuan bisnis dan aspirasi. Yang kedua adalah pemilihan kategori tunjangan dan konferensi. Yang ketiga adalah penentuan besaran mekanisme pemberian. Oke, jadi itu ya materi tentang employee benefit bagi karyawan dan perusahaan. Sebelumnya saya meminta maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.